Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian tentang kitab Nasrihul Ibad halaman 276. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sadisatu utawi dawuh kang kaping 6 an Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah, saking sahabat Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah. Sahabat Ali ngendika man jama'a sittata hisalim lam yada, man utawi wong kang jamaah ngumpulake sapa wong hisolin ing sittata hisolin ing enem pira-pira perkara lam yada iku ora ninggal ai ninggal sapa wong ai tegese ora ninggal yatruk sapa wong lil jannati maring swarga mat laban termasuk ing panggonan nupring walaan lan ora saking annari neraka termasuk mahroban ing nggon lumayu ai tegese hadihi utawi iki anem mafatihun iku pira-pira termasuk kencongi annahar jannata ing swarga wa maghaliqu lan pira-pira kancingi atau kuncine annahari ing neraka. Lah 6 hal yang harus dikenal oleh manusia, termasuk kata sahabat Ali 6 hal yang harus dimiliki oleh kita agar dapat masuk surganya Allah dan dijauhkan dari nerakanya Allah. Apa saja? Yang pertama, awaluha utawi kawitane arafallahu ta'ala iku weruh sapa wong ing Allah ta'ala bi annahu kelawan setuhune Allah khaliquhu iku termasuk kang andhakake apa wong wa razikuhu lan paring rezeki wa muhitihi termasuk paring apa paring penghidupan wa muhyihi wa mumiduhu lan termasuk paring pati. Yang pertama, umat Islam atau orang Islam manakala ingin masuk surganya Allah, salah satunya kita harus mengenal Allah. Mengenal Allah itu dalam artian khaliquhu ya. Jadi mengenal Allah itu bukan hanya sekedar kenal tapi artinya kita harus tahu dan sadar bahwasanya khaliquhu Allah itu yang termasuk menciptakan kita semua. Mengenal Allah pula warazikuhu dan termasuk Allah pula yang menjamin rezeki kita. Wa muhyihi dan termasuk Allah pula yang memberi kehidupan kita. Jadi jangan risau, jangan gelisah seolah-olah kita ini tidak hidup, akan
mati kelaparan kalau kita tidak berpegang teguh bahwasanya Allah yang memberi kehidupan pada kita. Entah lewat jalur mana rezeki itu datang, maka kita harus yakin kita ini yang hidup adalah atas dasar dari diberi kehidupan oleh Allah. Maka tidak perlu risau atau gelisah. Yang penting ikhtiar kita tetap wa mumituhu, dan termasuk yang memberi kematian pada umatnya, ya, pada hambanya adalah Allah. Tidak usah bingung bahwasanya setiap manusia yang hidup pasti mati. Cuma kematian memang harus diwaspadai, karena kemarin pembahasannya adalah kapanpun dan dimanapun bisa datang. Cuma ya sejatinya kalau kita mengenal Allah, ya, bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang termasuk memberi kehidupan, Allah yang memberi kematian. Maka kalau kita pikir-pikir, mengenal Allah itu tidak hanya mengenal pas waktu kita diberi rezeki, tidak, tapi lewat syukur itulah kita bisa mengenal lebih. Jadi diberi banyak ya alhamdulillah, diberi sedikit ya tetap alhamdulillah. Maka semua itu yang terjadi adalah pada diri kita semata-mata karena apa? Ridhonya dari Allah. Tugas kita itu ya hanya mencari ridho. Fa'ato'ahu, termasuk mongko yekti sapa wong ing Allah, ai tegese mongko nyukupi fawakihu, termasuk sepakat fi awamirihi ing dalam piro-piro perintahe Allah. Jadi ketaatan kita dalam menjalankan segala perintahnya dan termasuk menjauhi larangannya, kita sudah termasuk kategori orang yang mengenal Allah. Kalau kita tidak syukur, kalau kita bingung, ya dikasih Allah ujian sakit, bingung kabeh dhewe, wis bicaranya aku sembuh. Yang memberi kesembuhan itu adalah Allah. Yang memberi sakit pun juga Allah. Maka kita harus mengenal Allah lewat jalur mana, ya jalur manapun. Salah satunya juga termasuk kategori menjalankan perintahnya. Kalau kita tidak menjalankan fi awamiri, tidak menjalankan perintah-perintah Allah, ya, berarti kita tidak tergolong hamba yang mengenal Allah. Maka beruntunglah kita semua masih bisa menjalankan perintah Allah, termasuk sholat, termasuk hal-hal yang baik, ya, entah itu tahlil, entah itu apa, karena itu dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Karena tidak banyak orang yang punya kesempatan tapi tidak mau melakukan. Ada juga yang seperti itu. Lah, orang yang punya kesempatan belum tentu mau melakukan. Orang yang tidak punya kesempatan ingin melakukan tapi tidak mampu, entah itu sakit, terbaring lemas. Lah, kita ini diberi kemampuan, juga diberi kesempatan, maka kita bisa melakukan awamiri, semua perintah-perintah Allah. Wa arafas syaiton. Nah, yang kedua, kita harus ngerti sapa wong asyaitona ing setan. Mengenal setan, ya. Mengenal setan itu bukan berarti kita harus melihat kuntilanak, melihat itu bukan. Tapi mengenal setan itu bi annahu atuwun fa'asahu ay khalafu amru.
Artinya mengenal setan itu sebagai musuh bagi kita seorang hamba. Hambanya Allah ya, setan ya, itu harus kita bantah dengan cara apa? Menyalahkan apa yang menjadi bisikan-bisikan dari setan. Dibisiki lewat jalur manapun ya, kita tetap harus membantahnya dengan apa ya, dengan akal, dengan pikiran, termasuk dengan ketaatan kita kepada Allah. Kita diberikan apa? Pikiran untuk memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Jika kita sudah tahu buruk, tapi kok kita masih melakukan, berarti kita tidak mengenal setan ini sebagai musuh, sebagai partner. Nah, setan itu kan menggoda dari berbagai arah, atas ke kene, isor, ngarep, buri, kanan, kiri. Maka wa'arafa syaitan, mengenal setan itu harus sebagai musuh, bukan sebagai teman. Artinya kita selalu membantah bisikan-bisikan yang ada dalam hati. Hati kecil kita itu di dalam kalbu kita pasti akan berbisik jangan. Cuma terkadang tabrakan dengan ego atau keinginan kita. Istilah seperti itu Saidi mungkin seperti itu Saidi tambah akeh ngumpulna dosa Saidi suwe-suwe. Nah, terkadang dosa-dosa yang terkecil itu juga harus kita lihat, harus kita hati-hati. Termasuk kita juga kalau pengen masuk surganya Allah, wa'arafal akhirah, lan weruh sapa wong al akhirata ing akhirat bi annaha darul baqa, termasuk apa? Darul baqa iku umahan kang kekal. Nah, yang ketiga, kalau kita pengen masuk surganya Allah, kita harus mengenal akhirat. Mengenal akhirat itu bukan berarti hanya masuk surga, masuk neraka. Cuma kalau orang mengenal akhirat itu sebagai kehidupan yang kekal, maka kita semua sebagai seorang hamba harus mencari bekal untuk kembali ke akhirat. Itu. Jadi mengenal akhirat itu sebagai apa? Sebagai corong atau tempat yang kekal untuk kita mencari ya, dan mencari bekal untuk kembali ke akhir ya. Maka tujuan utama seorang hamba manusia di sini adalah nanti hanya mencari bekal. Paribasane cari wong-wong ya sudah, ada yang mampir ngombe, ada yang mampir turu, ono sing mampir rokok. Nah, hanya sebentar itulah termasuk kehidupan yang di dunia. Maka jangan sekali-kali kita korbankan kehidupan yang kekal ya, kita korbankan dengan kehidupan yang sebentar di dunia ini. Tapi kehidupan yang sebentar inilah nanti yang akan membawa kita kepada akhirat ya, spiritualnya ya surga atau neraka, seperti itu saja. Kalau bekal kita banyak ya, selagi nafas kita masih ada, maka selagi dan sepanjang itu pula kita masih bisa melakukan amal kebaikan. Tidak peduli kebaikan berupa apapun, yang penting kita ikhlas menjalankan atau membantu orang dan sebagainya. Maka di situ letak amal kita semasa di dunia. Nah, yang selanjutnya wa'arafat dunya, lan weruh sapa wong adunya ing donya bi annaha kelawan setuhune ing donya
Fa'ifaniyatun iku rusak wa inna halal setunin donya iku darul mamar iku termasuk pomahan liwatan. Kita harus mengenal dunia. Mengenal dunia itu dalam artian kita harus meyakini bahwasanya dunia ini akan hancur, lebur, ya ada kiamat itu. Ya, jadi tidak perlu memikirkan dunia yang terlalu. Karena akan apa? Akan faniyah, akan rusak. Ya rusaknya itu ya lewat hari-hari kiamat. Kapan datangnya ya tidak tahu. Faraduha aitarokaha walam yakhud minha illa biqadrati zatilil akhirah. Lah termasuk apa gambarannya, kita harus mencari bekal sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk sangune zatihil akhirah, sangu wong sing mengke hidup dan akhirat. Wa arafal haqqo lan nomor 5 wa arafal haqq lan weruh ing wong al haqqo ing perkara kang hak ai tegese perkara aswaba kang bener minal ahkami saking pira-pira hukum. Yang selanjutnya wa arafal haq itu dalam artian kita harus tahu dan mengenal hak-hak kita, hak-hak mana yang hak, mana yang batil, mana yang bagus, mana yang jelek. Nah, kita kan sudah tahu. Nah, maka kita ya harus menjalankan apa-apa yang menjadi perintah Allah. Dengan cara apa ya, kita tahu mana yang hak, mana yang batil, atau yang benar dan yang salah, pasti kita tahu. Wa arafal batil awirus sohi fajtanabahu walam ya'malu. Termasuk kita juga harus mengenal ya kesulitan, kebatilan, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita cegah. Jadi jika kita mengenal lebih dari ini, kita tahu mana yang hak, mana yang batil, kita tahu dunia ini akan fana, akan rusak, kita tahu bahasanya akhirat itu adalah kehidupan yang kekal, maka sejatinya kita sudah bisa memenuhi kunci surga. Kalau orang sudah pede masuk surga tapi tidak mengenal arafat dunia, tidak mengenal dunia ini akan rusak, ya akan bersenang-senang di dunia saja. Wal maqalatu as-sabi'atu qala Ali karamallahu wajhah. Lah di makalah yang ketujuh, sahabat Ali karamallahu wajhah ini ngendikan an-ni'amu, yaitu utawi piro-piro nikmat, ai tegese utawi luweh a'dhamuha agung-agungnya nikmat iku sitatu asya, iku 6 piro-piro perkara. Sahabat Ali mengatakan bahwasanya ada 6 perkara kenikmatan yang diberikan oleh seorang hamba kepada ya, yang diberikan kepada seorang hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah nikmat apa saja? Yang pertama adalah nikmat dari Allah al-Islam, yaitu Islam. Wal Qur'anu lan Qur'an, wa Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi 6 perkara. Yang pertama salah satunya adalah nikmat diberi ketetapan iman dan Islam.
Kalau kita masih dalam kategori Islam, maka itu adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Kalau di dalam nur, ya, cahaya keimanan hati kita ada nur cahaya keimanan, maka selagi itu pula kita bisa masuk surganya Allah. Wal Qur'anu, dan kita diberi kenikmatan oleh Allah berupa pedoman, ya, kitab suci Al-Quran. Ini juga suatu nikmat yang sangat luar biasa. Maka tidak hanya cukup kita membaca Al-Quran, tapi memaknai makna yang ada dalam Al-Quran. Bukan cukup hanya memaknai, tapi kita mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Lah termasuk wa Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lah ini juga termasuk kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Ini adalah salah satu nikmat yang sangat luar biasa. Wa yang bagi lan sayokjo lana kedue kita naqula kulla yaumin. Maka setiap hari kita ngucap, ya, ing dalu saben dina. Sampeyan biasanya sering kita mendengar raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani hukmahu wa imama. Ya Allah, aku rela Allah itu Tuhanku, raditu billahi robba wa bil islami dina, dan Islam itu adalah agamaku. Termasuk rasulan wa nabiyya, dan aku rela bahasanya Rasul itu adalah nabiku. Wa bil Qur'ani hukma wa imama, dan Al-Quran sebagai pedoman hukum dan panutan. Maka tiga ini, ya, salah satunya nikmat Islam. Kita diberi kitab Al-Quran, kita sebagai seorang hamba, ya, termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dan termasuk yang selanjutnya wal afiyah, lan selamat ai tegesi katulahi fatul makarihi lan piro-piro perkara kang semiti. Lah termasuk kategori wal afiyah lan selamat sehat. Nah, ini juga perkara-perkara yang termasuk nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat sehat itu nikmat yang sangat luar biasa. Kalau orang tidak sehat, ya, sehat, maka ya kenikmatannya dicabut sedikit-sedikit. Semakin tua kenikmatan dicabut sedikit. Contoh, mungkin kenikmatan mata, melihat mulai rabun. Mungkin kenikmatan telinga, diceluk rodok krungu. Mungkin kenikmatan apa lagi, ya dicabut sedikit demi sedikit. Nah, kita yang diberikan sehat ya harus syukur. Salah satunya syukur ya rajin ibadah. Bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan berupa nikmat sehat itu ya harus rajin ibadah. Lah bukan berarti yang diberikan ujian sakit itu tidak diberi nikmat, lo keliru. Tapi itu adalah dalam rangka menjalankan ujian dari Allah. Nah, seperti itu aja. Dan termasuk nikmat yang sangat luar biasa lagi adalah wasatrun aisatrul uyub. Lanten tutupi wasatrun, lanten tutupi apa cacat ai tegese den tutupi al uyuba ing pira-pira cacat. Artinya yang kelima ini nikmat yang sangat luar biasa adalah nikmat tertutupnya aib dalam diri kita pada orang lain. Jadi bisa jadi, ya, kita merasa diri kita jelek, tapi di mata orang lain bagus.
Lah itu semata-mata karena aib atau cacat kita itu ditutupi oleh Allah. Maka jangan pede. Jangan pede itu dalam artian menganggap diri saya ini baik, benar, tidak perlu ya. Bahkan jangan sampai menganggap orang lain jelek. Bisa jadi orang yang kita anggap jelek itu jauh lebih baik. Ya sama setiap seorang hamba, setiap seorang manusia pasti punya kecacatan dalam sikap, perilaku, perbuatan. Cuma itu semua belum tentu ditampakkan oleh Allah kepada manusia yang lain. Tidak ada yang susah. Kalau Allah mau membuka aib seseorang, gampang-gampang saja. Nah, cuma ditutupi oleh Allah, tertutupnya aib itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Wal ghina lan termasuk sumugi anina saking menungso fi umurid dunia ing dalam pira-pira dunya. Nah, ini yang terakhir adalah tidak butuh manusia. Artinya tidak butuh manusia itu ya bukan berarti menungso gak butuh menungso. Artinya tidak bersandar pada manusia itu dalam artian kita tidak menghamba kepada manusia, tapi menghamba harus kepada Allah. Tapi menghormati sesama manusia, guru dan sebagainya itu penting ya. Cuma maksud saya adalah wal ghina 'anil nas fi umurid dunya. Pada perkara dunia ini loh, kita tidak boleh memohon kepada manusia. Artinya, jalur rezeki, yang jalur rezeki ya Allah. Ojo manusia sing sugih misalkan ya gak perlu. Ya, karena sejatinya yang memberi rezeki tadi di makalah yang sebelumnya adalah Allah. Maka tidak perlu bersandar urusan apapun, apalagi hanya perkara sakit. Hanya dokter ini yang dokter ini pasti sembuh, tidak mungkin. Kalau orang kalau orang itu beranggapan dokter yang bisa menyembuhkan, maka keliru. Nah, bersandarlah wal ghina 'anil nas fi umurid dunya. Kalau hanya urusan dunia, tidak perlu bersandar pada manusia. Bersandar semua pada Allah. Urusan dunia, urusan akhirat, semua kita harus sandarkan kepada Allah. Karena yang membolak-balikkan hati kita ya itu adalah Allah. Fi umurid dunya 'anin nas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu rabbukum fil hadithi qudsi ya ibna adam tafarraq li ibadati amla'un qalbakal ghina. Nah, termasuk wahai Bani Adam, habiskan waktumu ya, katakan Nabi, ya abna Adam tafarraq li ibadati, habiskan waktumu ya untuk ibadah kepadaku, kata Allah ya. Jadi ibadah amla'ul qalbakal ghina, termasuk wa amla'ul yadaka rizqon ya. Jadi maka akan aku penuhi hatimu dengan al-ghina, dengan suki. Artinya hati kita itu akan merasa kaya manakala kita selalu berdoa kepada Allah. Wa amla'un yadaka rizqo, dan siapa yang benar-benar menghamba kepada Allah, wa amla'un yadaka, dan dua tanganmu ya, maka akan diberikan rizki oleh Allah. Ya abna Adam, hei anak Adam, la taba'at, ojo atau jangan engkau anni, menjauh dari Allah. Jika kamu menjauh dari Allah, maka amla'ul qalbal faqron, maka kamu akan merasa hatimu ini fakir.
amla yadaka syulan, termasuk tanganmu juga akan merasa kerepotan. Jadi koyo kalau kita sumpah, rawahu Tabrani wal Hakim, kalau kita merasa sumpah, hati kita kan gelisah, risau, mualus, cuekel dan sebagainya itu, maka sejatinya ya kita harus mendekat kepada Allah. Kalau kita benar-benar mendekat berdoa kepada Allah, tidak ada yang sulit, maka hati kita akan merasa jumpa. Wal maqalatu atsani wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.